Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel gua yang berisi tentang perjalanan harian gua yang mungkin bisa sambil menemani waktu kalian semua. Ini di hari Jumat jam 4 sore. Ini waktunya aktivitas orang pulang kerja. Jadi mungkin kita akan ngelihat macet-macetan nih, merasakan macet-macetan nih. Ini sekarang berada di lampu merah Harmoni ya. Ya lumayan santai lah. Kondisinya masih baik-baik saja. Kayaknya kamera gua agak miring deh. Kebenerin dulu. Waduh, bensin tinggal 1 bar lagi. Bensin gua boros banget. Baru isi 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Gue sih ngisinya kemarin terakhir 30.000 sih. Berapa ya? Kan gue total ada 6 bar, kalau nggak salah hanya 4 bar kemarin. Ya setidaknya 4 bar itu yang sekarang gue alami ya buat 3 hari 4 bar. Ya kalau nggak salah 2 hari yang lalu gue beli bensin 30.000. Ya sambil ngecek ini ya, ngecek bensin gue nih. Nggak tahu ya, 3 hari 4 bar itu 3 liter berarti. Gue isinya pertalite 3 liter, berarti 3 liter 3 hari. Nggak tahu ya boros atau enggak ya. Ini tolong info ya guys, boros atau enggak. 3 hari kurang lebih 3 liter lah. Apakah motor gue irit, masuk irit atau memang boros? Cuman kalau aku kayak perasaan boros ya. Tapi masa sehari itu konsumsi 1 liter ya? Kalau gue kurang begitu paham ya hitung-hitungan liter per kilo itu gue untuk perjalanan itu gue nggak paham. Motor gue sih Vario 125. Nggak tahu ya itu termasuk irit atau enggak. Ini tolong info ya guys, mohon di infonya itu motor gue irit atau enggak tuh. Ya karena gue nggak begitu paham ya, mungkin kalian ada yang paham lah untuk hitung-hitungan liter per perjalanan. Kalau gua kurang lebih berapa ya, jarak dari asal sampai ke tujuan gua itu kurang lebih, lupa gua 25 kiloan lah, 25 kilo sampai 30 kilo lah kalau nggak salah. Seingat gua segitulah.
Ya 30 kilo lah, kita genepin 30 kilo lah. Gue segitu, 30 kiloan lah kurang lebih. PP jadinya 60. Iya, PP 60. Sekali jalan itu gua 30 kilo, jadinya PP 60. Loh, set, jauh juga berarti gue ya. Baru enggak. Tapi untuk pastinya gua nggak, bentar gue cek dulu ya. Nanti mungkin gua infoin nanti di video gua yang selanjutnya, yang episode selanjutnya mungkin. Tapi singkat gue pasti kalau nggak salah 30-an kilo. Nah, tapi jauh juga ya. Apa iya 30 kilo ya? Ya nantilah. Mungkin nanti next video gue mungkin nanti akan gue bahas juga lagi untuk jarak pastinya. Lupa kenapa nggak lurus ya. Walah, kita lewat sini lagi deh, veteran lagi nih. Ini sekarang jam 16.18 ya, hampir setengah 5. 16.13 sorry. Sekarang jam 16.35. Sepertinya nih kondisinya hari Jumat lagi. Wah, kayaknya gua agak ragu-ragu nih. Rute gue yang gue mau lewati ini kayak macet nih, terutama di Senen nih. Tapi kita lihat aja lah. Tuh, Transjakarta jam segini udah penuh. Oh, tadi rutenya mana tuh? Wih, ini ada acara juga nih. Di lapangan Banteng. Ya, mudah-mudahan kalian tidak bosen lah ngelihat rute gua ini aja terus. Tapi memang seperti yang gue bilang sebelumnya ya, biar kita coba mengetahui dulu nih untuk perubahan-perubahannya, kondisi-kondisinya itu kan memang nggak sehari 2 hari ya kalau kita pengen tahu. Ya untuk sementara gue masih lewat sini, mungkin setelah lebaran ya baru gue ganti rute lah. Setelah lebaran baru gue ganti rute, jadi untuk sementara ya rute gue ini dulu aja. Tapi sebenarnya sayang juga ya, jadi mikir lagi. Untuk lokasi-lokasi lain gimana sih kondisinya saat lebaran, puasa? Iya ya, jadi pikiran lagi. Nantilah.
Nanti hari Senin kita rubah lagi rutenya nih. Kayaknya gue lewat Jakarta Selatan di hari Senin. Wah, kan bener kan? Ini macetnya sudah parah ini, kelihatan banget tuh buntutnya sudah. Sebelum flyover Senen udah macet. Biasanya kan di tengah-tengah flyover atau setelah, ya masih tengah-tengah flyover lah. Ini udah buntutnya macetnya udah sebelum flyover udah macet. Jadi memang hari Jumat ini luar biasa nih. Ini firasat gue udah jelek, firasat gue. Hari Jumat pulang jam 4:30-an, ya sudahlah. Wassalam. Ini kita baru ngelewatin terminal bus Senen. Nih macetnya dari sini tuh. Apalagi jamnya mundur ke belakang nih. Kita menikmati aja ya perjalanan di kota Jakarta ya, setiap hari kita lewatin, kita alami. Ya setidaknya sudah kebal lah ya kondisi macet begini. Yang penting macetnya itu masih jalan. Kalau masih jalan sih sebenarnya masih inilah, masih oke lah. Tapi kalau macetnya udah stuck, berhenti stucknya itu bisa menitan atau bahkan puluhan menit, wah itu udah parah lah itu berarti. Terus udah macetnya udah gila mati macetnya. Tapi kalau masih jalan gini sih ya masih oke lah, masih santai lah. Nih, pokoknya setiap hari info-info ya guys. Daerah kalian tuh kondisinya gimana? Pokoknya di setiap video mohon infonya. Perjalanan kalian tuh, harian kalian tuh seperti apa? Atau ada juga yang sama seperti gue atau vlog, atau saling share link aja. Ini nanti di setiap video kan kelihatan tuh perjalanan gue berapa lama waktunya. Ini semua video hasilnya tidak gua tidak gua potong ya, benar-benar murni. Video gue dari awal sampai akhir itu benar-benar murni ya, cuman gue gabungin doang, tidak gua tambah-tambahin, tidak gua kurang-kurangin. Dan juga hasil videonya tidak gua color grading ya. Gue sama sekali tidak color grading, itu benar murni hasil dari video kamera gue ya. Mungkin just info aja buat kalian semua. Ini video gue sama sekali tidak gue otak-atik, cuman gue gabungin doang. Ini video cuman gue gabungin doang, jadinya ya biar kalian tahu lah hasil video gue ini seperti apa. Terus yang pasti kan durasi waktu tempuh gua kan nanti kan kelihatan di situ. Ini durasi waktu tempuh gua itu ini ya real ya, benar-benar perjalanan gua dari awal sampai akhir. Jadinya
yang kalian lihat perjalanan gue selama itu ya itu murni dari apa waktu tempuh gue. Sebenarnya gue kan di pilihan DJI gue ini ada pilihan ini ya, pilihan di locknya. Gue nggak pakai lah, males di gue color gradingin. Sebenarnya keren ya nanti hasil ya. Gue coba color grading, kasih di lock M gue. Ada di lock M namanya, di fitur DJI-nya ini ada. Jadi gue bisa gue color grading, cuman gue males lah. Lebih enak hasil apa ya? Standarnya yang dipunya DJI. Ini gue pakai 10 bit normal atau standar. Ini sekarang gue rubah ya. Kemarin sebenarnya gue salah settingannya. Settingnya gue kemarin 4K fps nya 24. Jadi mungkin getarannya jadi berasa banget. Cuman dilihatnya nanti nih. Ini kalau gua udah setting yang bener ya, gua takutnya lupa aja settingannya. Takutnya masih settingan awal. Cuman tapi kalau settingan yang ini sih kayaknya sih udah gua rubah jadi 4K 60 fps. Biar nanti kalau ya nanti lihat lah. Mudah-mudahan tidak begitu besar getarannya. Ini yang 16:9 ya. Ini gua resolusinya 4K 16:9 60 fps. Nanti kita lihat hasilnya sama video gua sebelumnya. Kalau video gua sebelumnya itu fps-nya 24 yang paling rendah. Kayaknya salah gue settingannya. Nantilah lihat. Tapi nanti video gue pasti akan lebih gede lagi nih. Ini aja just info juga ya. Gue aja ya rekaman yang sebelumnya yang 20 fps nya 24 4K itu total 50 rata-rata 50 giga. Bayangin guys, hasil video gue 50 giga. Memang kalau di DJI itu kan ada total sebenarnya satu shot video itu ada 3 file. Satu file itu video, gue lupa ada 2 filenya lagi itu gue lupa apa ya. Cuma tapi intinya ada satu shot itu ada 3 file, satu video, 2-nya lagi apa. Cuman memang yang misalnya nih video kita 16 giga. Nah ada satu filenya itu yang cukup besar 4 giga atau bahkan 5 giga lah perbandingan gitu ya. Nantilah coba nanti gue tampilin lah di ini kalau gue ada waktu ya. Gue tampilkan gue fotoin lah nanti di video gue. Nah jadi itu memang fungsinya, gue lupa. Intinya tuh fungsinya itu nanti buat apa? Gue lupa. Nanti gue jelasin ya di ini ya. Gue kasih keterangan nanti. Tapi intinya gue nggak tahu kalau GoPro, gue lupa GoPro satu shot itu ada berapa file. Kayaknya sama ya, ada ya mungkin teman-teman kalau ada yang paham lah, gue lupa soalnya. Pokoknya dia ada 3 file. Selain itu termasuk yang file video. Wah bayangin aja guys, satu video, satu shot itu 50 giga, ingat gua. Iya 50 giga. Gede banget ya. Itu 4K ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kan hasilnya hasilnya bagus. Macet. Makanya tuh 24, nggak tahu nih kalau yang nanti 60 fps, gue nggak tahu lah berapa nih besar filenya nih. Ya,
gue yakin sih lebih besar lagi. Aduh, ini agak lama nih kendaraan depannya. Sini aja. Dari total ya anggap aja ya 50 lah, rata-rata sih pasti 40 giga lebih, 46, 47, 48. Itu gua bulutin aja jadi 50 giga. Nah, 50 giga itu gua edit di software, gua gabungin. Terus apa namanya? Gua jadiin kurang lebih gua render itu jadinya 25 giga lah. Oke, ini sudah mulai agak terurai. Jadi kita gas kecil-kecil aja. Enaknya sih aplikasi yang gue pakai itu bisa inilah, bisa kita lurus aja ya, nggak apa-apa ini ya. Itu kan tadi ada polisi. Oke, kiri macetnya parah banget ini. Nah, jadi aplikasi yang gue pakai itu aplikasi edit videonya. Ya mungkin kalian juga inilah menggunakan lah. Enak, dia bisa gue atur bitrate-nya. Itu yang penting gue sih ngatur bitrate-nya sih, gue yang penting mah. Misalnya ada software video yang bisa ngatur bitrate, itu pasti gue cari bitrate-nya. Jadi kita bisa mainkan bitrate-nya. Tapi juga hati-hati dalam memainkan bitrate-nya. Itu akan mempengaruhi hasil video. Mungkin nanti ya gue buat tutorial gue edit video. Sebenarnya simpel aja sih kalau gue mah edit videonya. Ya karena kan gue nggak banyak, gue di itu hanya gabungin video. Terus gue gue pilih encodernya dan segala macam, ya udah itu aja sih. Simple sih kalau gue sih, karena gue nggak main color grading. Kayaknya lebih ini aja ya, kayaknya lebih alami, itu kayaknya lebih enak aja gitu dilihat. Karena juga warnanya juga DJI juga udah cukup bagus sih. Dari warna hasil videonya, karena kan dia juga bitnya kan udah 10, udah inilah, udah bagus lah, udah karya, udah kayak warna, maksudnya warnanya itu udah bagus sih. Nah di pilihan gue tuh juga ada yang 8 bit, cuman kan 8 bit ya nggak bagus lah, ada 10 bit ya kan. Jadi makanya ya pakai yang 10 bit. Nantilah kalau apa yang subscribe udah banyak, nanti gue coba atur color grading. Waduh, macet juga deh. Ini kalau yang kayaknya kita harus, wah parah macetnya berarti ini. Ini macetnya parah nih. Buntut macetnya udah di sini. Ini lampu merah Matraman ya depan ini. Entah Matraman, entah apalah namanya.
Tapi macet tuh udah di sini tuh. Wah, berarti udah parah nih. Ini sudah parah macetnya nih. Ini kayak kita lewat sini dulu ya. Ini kalau lagi udah parah nih macetnya nih. Ini sini juga parah pasti macetnya di sini nih. Nanti lampu merah. Jangan bilang ini juga udah macet sini. Ini kalau di sini udah macet berarti parah ini. Wah, salah berarti. Gue salah jalan nih. Karena kalau di sini udah macet, sini lebih parah, mendingan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri masih bisa jalan, kalau ini kalau udah stuck udah nggak bisa nyalip. Iya, kalau sini kalau udah stuck udah nggak bisa nyalip di sini. Wah ya bener parah sini macetnya. Macetnya parah ini. Oh iya, wah salah. Kita salah jalan. Nih udah panjang macetnya guys. Nah kalau di kiri, lihat kiri masih enak, masih bisa bergerak. Ya gini ya guys, kadang-kadang keputusan kita tuh ya agak keliru lah. Ya semua pasti ngalamin lah ya, salah mau ngambil keputusan. Ini kan kalau kondisi macet gini gue nggak tahu ya penyebabnya apa nih. Berarti kayaknya udah parah banget macetnya nih, lampu merahnya nih. Kadang kalau kalian perhatikan, petugas-petugasnya itu kadang itu tidak di titik yang macet, tapi di titik sebelumnya macet atau titik setelah macetnya. Jarang nggak petugas ada di titik macetnya. Ya waktu itu pernah gue lihat di daerah Pasar Minggu lah ya, daerah Jakarta Selatan.
Nggak tahu nih, mudah-mudahan sih di sumber macetnya ini sudah ada petugas sih. Kadang orang tuh nggak mau ngalah ya, sabar aja udah, mau gimana, mau macet. Nyalip juga belum tentu bisa langsung ke depan. Ini kita lihat nih ya, ujungnya ya macetnya nih, sebentar lagi udah kelihatan sih lampu merahnya nih. Ya kalau hari Jumat yang seperti ini guys, semuanya mungkin tempat kalian juga sama lah. Kondisi lalu lintas itu kalau hari Jumat, udahlah. Pokoknya tuh kalau pulang kerja itu lebih macet daripada berangkat kerja. Kalau jam kerja gue yakin, mungkin beda ya kali ya. Kalau pulang, kalau di pemerintahan itu kan kalau nggak salah jam 4, di swasta itu jam 5 ya. Ya sama lah ya, kalau berangkat itu sama-sama jam 8 kayaknya ya. Pemerintahan jam 8, swasta jam 8. Kayaknya sama deh kalau untuk masuk jam kerja dan jam pulangnya juga nggak jauh beda lah. Maksudnya range jaraknya itu juga nggak jauh kalau nggak salah sih ya. Jam 8 sih ingat gue tuh masuk kerja itu semuanya sama kayaknya, pemerintah sama swasta. Kita anggapnya dua golongan tersebut aja ya, yang pemerintahan sama swasta. Ya swasta apapun itu, entah pabrik entah apa segala macam lah ya. Singkat gue sama lah, jam-jam 8 lah. Kenapa tidak separah pulang ya jam berangkat itu ya? Kalau pulang itu nanti bisa lah share-share info lah, terutama di hari Jumat ini nih. Ini kan sudah ke hari ke berapa ya, 15 apa 16 ya puasa ya. Terus mulai libur itu di tanggal 15 ya, 15 hari Minggu ya, 16 ya. Kayak di tanggal 16 kayak udah mulai libur ya, di tanggal 16 kalau nggak salah ya. 14-15 itu nggak usah Sabtu Minggu, 16 itu hari Senin. Hari Senin kayaknya udah pada libur deh, udah terus panjang deh tuh libur sampai tanggal, kalau nggak salah tanggal 27 masuk deh, 25, 26, 7 ya kalau nggak salah kan. Nyepi itu di tanggal 19 ya, nyepi ya. Oh macetnya kayak gini nih. Nih macet-macetnya kayak gini nih. Gua lewat kiri aja.
sebenarnya nggak ada yang apa macetnya ya, nggak ada kejadian hal biasa gitu, berarti cuma padat-padat gitu aja. Tapi emang efeknya luar biasa ya macet panjangnya. Tanpa petugas tadi ya. Gue tadi nggak ngeliat ada petugas. Oke, kita sudah masuk Jatinegara menuju Kampung Melayu. Kondisinya kan kalau kita lihat termasuknya agak kurang santai lah. Iya ya, tanggal 16-17 tuh kan masuk, 18 cuti bersama Imlek, 19 Imlek, terus tanggal 21, 22 itu kan Lebaran. Oh, 25, 26, 27 masuk. Tapi kalau nggak salah ada ini deh, WFA deh. 25, 26, 27 ini kalau nggak salah ada WFA deh, sama 16, 17 deh, itu WFA kayaknya. Jadi kita tuh kalau benar-benar masuk libur murninya itu di tanggal ini udah gue hitung Sabtu Minggu ya, 16, 18. Ya, libur itu kan tanggal 18 sampai 24, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 hari kita murni libur tuh. Itu udah plus libur Imlek sama libur Lebaran ya, itu udah plus cuti bersama. Dikurangi 2 hari Sabtu Minggu, berarti 5 hari liburnya. Nah mungkin di tempat kerja kalian mungkin beda-beda ya, di tanggal 16-17 nya ini kan kalau nggak salah itu hari ya nggak tahu lah, tapi nggak salah itu bukan tanggal merah. Nggak tahu ya di tempat kalian apakah libur juga. Nah itu 16 Mei kejepit tuh, 16-17 kalau Senin Selasa berarti kalau nggak salah itu. Nah terus sama 25, 26, 27 juga sama itu, 25, 26, 27 tuh nggak salah hari Rabu, Kamis, Jumat deh kalau nggak salah. Iya ya, 25, 26, 7 Rabu, Kamis, Jumat itu juga sama tuh, kejepit juga tuh. Setelah Lebaran tuh orang masih pada males tuh, oh pada cuti. 16-17 itu kalau nggak salah Senin Selasa itu yang hari kejepit. Cuman tapi kalau nggak salah ya itu ada WFA di tanggal 16-17 dan 25, 26, 7 itu kalau nggak salah ada WFA itu. Wah guys, gerimis, kita diguyur hujan pulangnya nih, ditemani dengan hujan. Waduh, di depan macet juga lagi. Di depan padat juga.
Waduh, udah hujan lagi. Oh, ini padatnya. Ini padatnya kayaknya banyak yang berhenti di jembatan nih. Apa di kolong ini nih? Oh, enggak juga deh. Oh, yang ke kiri macetnya. Ini yang mau ke arah Bekasi ke kiri ini macet. Wah, kayaknya gue harus pakai jas hujan dulu ya. Kayaknya harus pakai jas hujan dulu nih. Hujannya kayak sudah. Tapi kita jangan di kolong sini ya. Kolong sini kayaknya nanti bikin macet nih. Kita cari tempat depan lagi dulu nih. Mana ya? Pakai jas hujan apa enggak ya? Aduh, bingung kan nih. Hujannya sih gimana ya? Cuma rintik-rintik doang sih. Gas aja dulu deh. Sampai bener-bener hujannya deres. Hujannya nanggung banget guys. Tapi kalau kita kenceng lumayan basah. Satu mobil nggak lihat-lihat apa ya? Main belok aja. Wah, kayaknya kita harus pakai jas hujan guys. Ini udah deras nih hujannya nih. Kita ke pom bensin dulu aja nih. Ke terus kayak isi bensin. Hujannya deras. Jadi gue harus pakai itu dulu nih. Pakai jas hujan dulu. Nih kita berhenti di pom bensin dulu ya. Ganti jas hujan dulu. Pakai jas hujan. Biar kita nggak kelamaan di jalan. Saya kalau nunggu neduh lama. Jadi kita pakai jas hujan aja. Kalian hati-hati ya. Oh ya. Kalian hati-hati. Oke, kita gas lagi. Sekarang udah jam 16.52. Isi bensin nanti aja, rame. Kita gas lagi.
Kita sudah pakai jas hujan. Jadi kita gas lagi. Kebetulan lampu hijau. Ya merah, kita berhenti aja. Handphone di tas, lupa handphone lagi di cas. Sorry ya gue lap guys. Nggak kelihatan ya, 60 ya. Ini udah gue cek 4K 60 fps ya, bukan 24 lagi. Nanti kita lihat hasilnya nih. Wah makin terus guys, gue pakai sepatu kerja lagi nih. Biarin lah. Oke, kita gas kecil-kecil lagi. Jadi tadi jam 4.52 ya, sampai sini jam 4.52. Tadi gua keluar kantor ya jam 4 lah. Waduh, sepatunya sayang nih, basah lagi. Macet guys, ini laut sini aja ya, main macet. Hujan juga. Ini depan juga macet nih. Potong jalan gak ya? Ada di belah kiri nih guys, potong jalan. Cuma kita lurus dulu aja. Yang penting di depan tuh nggak ada Transjakarta. Aduh, sepatu gue sayang banget ini. Terus ganti aja pakai sendal ya. Salah. Tadi terus potong jalan, salah gue. Ya begini ya kalau hujan lah. Aduh, banjir lagi depan. Di depan gak ada, padahal gak ada Transjakarta depan. Awannya hitam. Stuck guys, bener stuck nih. Hampir 1 menit kita stuck nih.
16.57. Ini tadi sudah semenit, kita lihat ke 57. Sekarang kan jam 16.57. Nanti kita lihat berapa menit lagi nih. Ini stuck nih, nggak usah bergerak nih. Lihat guys ya, baru hujan sebentar, kayaknya sama lah, sebentar kayak rata. Udah banjir, udah ada genangan nih. Tuh, udah genangannya udah lumayan ya. Salah jalan. Sorry guys, maaf. Ini di tempat kalian juga kayaknya kalau gue lihat awan sama lah, merata hujannya nih. Tadi pagi gue udah kena hujan juga. Kemarin sama sih. Enggak deh, kemarin nggak hujan. Hari ini pagi hujan, sore hujan. Sampai rumah maghrib nih. Aku tadi inget keluar kantor cuman sambil beres-beres segala macam. Tadi keluar sih 3:30 ya, beres-beres, kayaknya lumayan lama lah gua. Ya jam 4 lah. Jam 4 teng sudah keluar, jam 4 teng keluar. Jam 5 baru sampai sini. Waduh. Bisa dihitung kan perjalanannya. Baru sampai sini baru sejam, baru sampai Cawang. Kayaknya gua mungkin nggak lewat lampu merah Kalibata ya. Mungkin gue nanti ngambil ke arah Halim kayaknya, lewat Uki kayaknya gue. Cuman tapi dari Uki ke Cilitan kayaknya parah. Wah, intensitas hujannya makin deras guys, makin deras intensitas hujannya. Waduh. Ya udahlah, udah hari Jumat hujan. Oke. Sorry guys, tadi sempat keputus. Kalau memang itu gue tadi memori gue habis. Ini gue jadi ganti memori dulu. Enaknya kalau DJ gini guys, memori satu habis, intinya tuh dia ada 2 memori lah, internal sama eksternal. Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja. Gue tadi pakai memori internal, salah gue. Settingan gue tadi salah, gue tadi pakai internal. Ini gue udah pakai eksternal. Ya, tadi kenapa gue lurus ya? Ternyata mau lihat Uki, gak apa-apa lah. Hujannya deras ya guys. Yang penting kalau kayak gini mengalah aja lah, nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut. Mengalah aja, mengalahkan demi keselamatan.
Wah, di sini ada bakmi golek nih. Ah, penuh. Dah kan? Penuh. Stuck dah. Ini macet dah. Nah, di sini udah mulai macet. Tapi hujannya apa ya? Sudah reda ya pasti. Cuman masih rintik kecil-kecil ya. Intensitas hujan sih sudah inilah. Sudah nggak tadi yang sebelumnya. Oke, kita gas lagi. Kita coba ambil kiri dulu. Mudah-mudahan nggak ada kendaraan nih di yang lajur gue lewatin. Kalau ada kendaraan ya udahlah, kita harus cari jalan lain lagi. Ya gue harus ke kiri nih, kanan sorry. Oke. Yang penting nih kalau gini jangan putus nih. Tuh, nyangkut. Nggak kelihatan. Ini motor nggak ngambil kanan kali ya. Aduh, ketutup lagi. Harus gesit naik motor ini. Yuk, bisa yuk. Oke. Kita kesini. Wah, tutup juga ya. Nanti kita kiri lagi. Ini kan sama seperti di lampu merah Matraman atau lampu merah Kelor kali ya. Stasiun Matraman. Manggarai ke Matraman tadi lupa. Matraman nih pasti ya. Sama ini macetnya. Kayak gitu juga nih. Di lampu merah lagi. Di dua lampu merah itu memang agak spesial ya. Lampu merah ini sama lampu merah sana tuh memang agak spesial. Udah nggak hujan ya, udah berhenti hujannya. Hujannya sudah berhenti. Tapi setelah hujan ini nih imbasnya tuh aduh. Nah, kalau di Jakarta tuh ya ini pengalaman gue ya.
Jakarta tuh kalau habis hujan itu sudah macet parah. Makanya kalau mau pulang itu pas saat hujan. Tapi kalau kita pulang setelah hujan, udahlah. Itu parah itu. Makanya enakan tuh kalau hujan pulangnya tuh pas apa ya? Pas saat hujan kalau pulang itu. Macetnya, gue nggak tahu ya ini apakah kayaknya macetnya masih lanjut ya sampai Cililitan ini. Kalau kondisi kayak gini mungkin ya. Kan hanya perkiraan gue. Macetnya sampai Cililitan. Kita lihat dulu nih setelah lampu merah nih. Tapi kayaknya enggak deh. Ya nggak tahu deh, nggak kelihatan soalnya. Oh iya benar. Benar. Ini macetnya sampai Cililitan. Tuh. Kelihatan kan buntut macetnya. Enggak juga deh. Ini biasa nih. Putarannya ini kadang salah satu sumber macet nih putarannya. Enggak macet. Tersendatnya itu sampai bukan median tadi itu aja tuh. Yang barusan kita lewatin. Lancar. Aduh, gue bingung nih kalau gini nih. Lewat Condet kemungkinan. Kalau lewat Janda Bogor pasti macet nih. Kalau lewat Condet tuh kita untung-untungan nih. Karena lagi ada pekerjaan. Nah, gue nggak nyalain maps lagi. Harusnya gue nyalain maps nih. Biar tahu nih kondisi jalannya gimana nih. Tapi kan sini Condet kelihatan nih macet kalau nih dari sini nih. Lancar aja sih Condet. Kita Condet aja ya. Ini ke Condet yang ke arah Cawang macet nih. Nah, kayaknya gue harus lurus dulu nih. Lurus ntar gue muter balik. Oke. Oke, gue harus lurus dulu nih. Macet nih. Nanti kan depan ada putar ini nih. Ada U-turn nih. Nanti kita motong.
Lurus juga macet, lewat Induk Keramat Jati macet juga. Oke, kita gas dulu. Nih kita motong lewat sini. Jadi langsung ketemu di toko parfum yang rame ini nih. Nanti depan ada toko parfum nih rame nih. Itu termasuk apa ya? Pembelinya cukup banyak. Apa sih nama toko parfumnya, gue lupa. Evi ya. Nah ini nih, ternyata udah parkir motor banyak nih. Oh ya, Evi parfum. Gue nggak tahu apa kelebihannya ini toko parfum apa, gue juga nggak tahu. Sama seperti kalau di Bandung ya. Di Bandung kan juga ada tuh In Parfum, nggak salah. Gue lupa, In Parfum nggak? Sorry kalau salah. Itu gue pernah beli di sana, set emang rame banget. Harus ada nomor antrinya. Tapi emang rame sih emang. Emang gue akuin lumayan bagus sih, lumayan awet lama. Nanti di depan gue kayak isi bensin dulu deh. Nah kan di sini udah macet. Dari sini sudah macet ya, berarti ya sudahlah. Memang kondisinya enggak apa ya, kurang bersahabat. Kalau lewat Condet kan memang macet ya. Lewat Keramat Jati juga sama. Soalnya hari Jumat ini. Jadi perusahaannya hari Jumat. Orang ini lagi rame-ramenya nih. Ya apa, kita lihat dulu. Nanti kalau misalnya parah kita motong jalan aja. Nih nanti gua kasih jalan potong ya. Mungkin kalau kalian yang belum tahu lewat Condet nih kalau macetnya gini gimana. Nanti kita lihat Kampung Gedung. Nanti kita lihat dulu nih kalau macetnya panjang. Sudah kita lihat Kampung Gedung. Tapi kalau mungkin macetnya masih jaraknya pendek-pendek ya udah. Kita masih tetap lewat jalan Condet. Oke, kita kesini dulu. Oke, kita gas lagi. Kita gas lagi. Kita lihat dulu nih. Ini soalnya di depan nih simpangnya nih. Wah, kita motong aja guys. Kita motong aja lewat Kampung Gedung ya. Kayaknya kurang bersahabat nih kalau lurus. Jadi kita motong aja belok kiri. Ini belok sini ya, belok kiri ya. Jalan Entong Gendut ya, aku baru tahu lah namanya, kayak baru dipasang itu, dulu kayak nggak pernah ada nama jalannya. Ini kita
kita lewat jalan Tong Gendut. Tapi memang kalau jalan sini memang lebih jauh dan banyak poldurnya. Tapi ada kemungkinan lancar. Ini jalan alternatif ya. Kalau Condetnya macet parah, kita bisa lewat sini. Jadinya apa ya? Ini aja sih apa namanya? Cek ombak aja, cek jalur. Kan memang macet atau enggak? Wah tuh jalannya habis galian tuh, gila lubangnya tinggi banget itu. Dalam banget nih kayak gini nih. Ini kalau hujan mana kelihatan ini. Kalau lagi hujannya deras, segenangan. Ini dalam loh itu. Kan ada kemungkinan orang bisa kejeblos. Ya kita mikirnya kalau kejeblosnya gimana tuh. Semua hal itu kalau di jalan itu bisa terjadi ya. Semua hal itu bisa terjadi. Nah ini kalau di sini macetnya di sini, di simpang ini doang nih. Karena ini simpang 4, jalannya kecil. Ini jalannya kecil nih guys, hati-hati loh sini. Tapi sepertinya sudah ada ini deh, warga sini yang ngatur lalu lintasnya, sepertinya ya. Nggak tahu juga deh, nggak kelihatan. Tadi gue lihat sih ada, wah ini kalau di sini dulu gue pernah ngalamin stuck di sini nih. Ini mungkin buat info aja ya, kalau gue bilang stuck itu berarti macetnya udah parah ya. Macetnya parah berarti kalau gue bilang stuck. Nah, kita udah lewat titik sumber macet. Nah, ada lagi nih macetnya nih. Ya biasalah. Buntut macetnya kan kadang-kadang nih bisa menghalangi orang yang mau jalan. Ini malasnya kalau lewat sini ini nih, simpang ini doang nih. Gue nggak tahu namanya apa ya. Ya mungkin batu, kalau ada tulisan sih Batu Ampar 3. Ya anggap aja simpang Batu Ampar 3 lah. Enak sekali, lihat banyak makanan. Ini aja udah lumayan macet, udah lumayan panjang nih. Semakin lama, karena banyak orang beraktivitas, ya mungkin pada nyari bukaan sih. Ramai banget ya guys. Ya apa ya keseruannya, mungkin bulan puasa kayak gini ya, rame.
Nih kalau mau nyari makanan-makanan yang khas-khas puasa ini di apa di bulan puasa nih kolak. Nah kolak kan tuh beraneka ragam tuh, wah banyak lah. Terus makanan-makanan yang lain lah. Ini pada keluar semua nih makanan-makanan nih. Biasanya kan kolak itu dulu ya di hari-hari biasa tuh jarang yang beli lah. Wih ramai sekali. Ini gimana di daerah kalian nih? Kayak gini nggak ramenya tuh? Lihat tuh, luar biasa, luar biasa. Tapi ini seru, keseruannya di bulan puasa tuh kayak gini. Banyak jajanan, terus banyak orang juga yang mau beli. Nah ini motor depan aneh. Tadi lihat kan, dia mau belok kiri, cuman ngambilnya di kanan. Nah itu gimana tuh? Ya susah lah kalau yang punya kampung susah. Nyariin aja lah. Itu kalau dia apa ya? Ya mungkin di jalan ini ya, ini kan di jalan lokal ya. Mungkin kalau di jalan raya tuh, waduh ngeri tuh. Ini kita salutnya biasanya kalau yang sih angkutan online ini biasanya karena mungkin baru daerah sini jalannya pelan-pelan. Jadi kita salip aja. Oh ya bensin gue udah mau habis. Lupa beli bensin. Udah kedap-kedip. Berarti harus keluar dulu nih. Nanti keluar masuk lagi. Nah ini motor depan nggak jelas deh. Tuh kadang gitu tuh. Apa ya, dia jalannya santai, lagi nikmatin sore, lagi tamasya naik motor, tapi di lajur cepet. Kan ada orang-orang yang buru-buru, ini kayak motor depan ya kayak gue juga lah. Oke kita keluar dulu ya, gue isi bensin dulu nih, gue belok kanan dulu nih. Kalau gua nggak isi bensin gua lurus terus, tapi karena gua mau isi bensin sudah kedap-kedip. Ya mudah-mudahan nggak kena macet sih. Kita lihat aja nih, nggak macet nggak nih ya?
Ya macet guys. Nah tuh depan tuh pak bensinnya. Gue isi bensin dulu ya. Ini kita udah masuk jalan raya Condet lagi ya. Ini udah masuk jalan Condet. Sepertinya di sini udah nggak macet nih kayaknya ke depan. Mungkin tadi yang ke arah belakang gua aja yang macet. Tadi yang gua keluar itu sebenarnya simpang 4 ya, cuma simpang 4 miring. Mana itu? Gua udah ngasih sen juga. Gua ambil uang dulu. Oke, udah guys ya. Nanti kita sambung lagi. Guys, kembali lagi nih. Kita lanjutin perjalanan lagi. Ini masih di Jalan Condet. Gua habis selesai isi bensin. Lumayan lama tadi isi bensin. Ada kali 10 menit. Enggak deh, kok 10 menit. Ada kali 7 menitan. Sorry, 7 menitan gue tadi isi bensin. Ini sekarang jam 17.48. Wah, depan macet lagi. Tuh, kelihatan banget macet depan. Wah, ini bisa motong gak ya? Kita muter balik aja lah. Parah kayak macetnya nih. Kita belok kiri lagi ya. Bentar nggak gerak-gerak gitu. Ini kita jalan motong lagi, nanti tembusnya di Kampung Gedong lagi. Ya sama ya, ini muter juga, tapi nggak apa-apa lah. Waduh. Jangan sampai di sini macet juga nih. Kita lewat Kampung Gedong.
Ini kayaknya gua nanti minggu depan gua taruh di helm aja ya ininya, kamera gua. Jadi biar bisa ngelihat situasi sekitar nih. Ini kan kalau gini kan nggak bisa. Tuh macetnya tadi tuh guys, yang di simpang masjid itu macetnya tuh sampai sini nih buntutnya, luar biasa kali. Ya inilah ya kondisi-kondisi jam-jam segini nih, jam-jam rawan macet. Tapi kan momen ini juga jarang-jarang ya. Mungkin di sini kalau hari biasa di luar bulan puasa mungkin macet, tapi tidak separah ini. Tapi ya inilah momen-momen yang mungkin hanya setahun sekali. Ini kan banyak pedagang-pedagang yang berjualan. Tuh tadi tuh ada roti, itu kayaknya rotinya enak tuh. Roti-roti zaman-zaman dulu tuh. Tapi gue nggak tahu ya. Itu pasti kan bikinan sendiri kali ya. Oh, ini kiri tempat apa ini? Shisha. Kayaknya macet, rame guys ini. Macet. Waduh, macet kenapa ya ini ya? Nah, macetnya ya gini guys, banyak yang orang berjualan. Jadinya agak tersendat. Ya sih lancar tuh. Nanti mungkin depan kalau ada keramaian lagi, nanti macet lagi. Wow, ada ambulan. Kasih itu guys. Oke, kita salip mobil ini. Tadi yang putih. Ini motor unik juga, motor listrik depan. Tapi masih bocah ya, udah bawa kendaraan kayak gini ya. Orang tuanya ngizinin aja ya. Wah, di sini mulai ramai lagi. Wah, di sini baru nih berasa apa namanya, macet-macet karena orang lagi beli bukaan puasa nih. Tadi ada beberapa titik tadi itu kita lewatin.
gini lah ya suasana, ya semuanya menikmati lah, menikmati makanannya yang nggak pernah ada di bulan-bulan selain bulan puasa, tapi kita sekarang bisa nikmatin. Ini juga rame sini. Sini rame ini, luar biasa. Mungkin di sini lebih lama dibanding tadi lewat Condet. Sini cukup banyak lah kulinerannya, dari yang kulineran sederhana sampai kulineran yang ya bisa dibilang sampai restoran. Tadi cukup banyak kita lewatin, tapi kan biasanya kan yang menikmati itu warga lokal aja ya, orang luar pasti juga nggak akan mau ke daerah sini, pasti memilih daerahnya masing-masing lah, kecuali tempatnya memang sudah terkenal. Nah, itu mungkin beda ya. Kalau sekarang itu banyak lah, bisa terkenal itu dari IG, dari TikTok. Kita perjalanan 2 jam. Luar biasa kita ya hari ini perjalanan. Ya kita lewat ini aja ya lagi ya, kita nggak usah lewat Jalan Raya Bogor, tetap lewat dalam aja, lewat jalan kesehatan. Oke. Gas lagi kecil-kecil, gas kecil lagi. Nih saking banyaknya yang main olahraga padel, di sini ada padel nih. Ini sebelah kiri gua nih. Nah ini baru kita lewatin nih padel nih. Saking lagi innya ini padel, jadinya banyak tempat-tempat yang menyediakan, yang memfasilitasi olahraga padel karena banyak. Ya padel itu cukup olahraga yang cukup ini ya, cukup bisa dibilang tuh cukup yang elit lah, bukan olahraga untuk semua kalangan seperti badminton, sepak bola.
Kalau padel ini emang ya olahraga khusus lah untuk kalangan tertentu. Dari sewa lapangan juga udah mahal. Terus dari peralatannya juga sama, mahal juga. Karena padel itu olahraga gengsi. Ya kalian perhatikan aja nanti kalau orang-orang ikut padel. Nanti kalian perhatian ya kalau ikut padel itu. Sebenarnya sih olahraga apapun itu bagus ya. Padel juga bagus. Yang penting itu bisa mengeluarkan keringat yang cukup banyak, itulah olahraga yang paling bagus. Hari ini mungkin dibandingin gue perjalanan sebelumnya, hari Jumat sore ini perjalanan yang paling lama dan yang paling cukup melelahkan. Bayangkan perjalanan gue 2 jam lebih bahkan. Ini sampai memori gua habis, sampai ganti lagi. Ini belum kepotong sama isi bensin tadi ya. Isi bensin mungkin tadi gua matiin, seharusnya nyalain isi bensin ya. Sorry. Biar tahu itu plus isi bensin. Tadi isi bensin 7 menit ya. Nanti tinggal ditambahkan aja durasi video gua ditambah 7 menit. Enggak deh, ya 7 menit lah. Kayaknya lebih 7 menit gua tadi isi bensin deh. Jadi rekor nih hari ini perjalanannya. Itu juga tadi kalau gua nggak cari-cari jalan itu, jalan-jalan motong itu kayaknya lebih kali ya 2 jam ya. Jadinya agak lama. Tadi gua dipepet dari kanan kiri ya. Tadi motornya depan nih mau motong gitu aja. Jadi agak oleng ke kiri. Ini gue tadi udah isi bensin lagi ya, nggak bisa deh, sorry. Kan gue Sabtu Minggu pasti motornya gue pakai juga buat aktivitas gue jarak dekat. Jadi nggak bisa gue iniin lagi nih, apa namanya, nggak bisa gue hitung pengeluaran gue. Tapi intinya sih 3 hari kemarin ya, 3 hari bisa gue 3 hari isi 30.000 3 liter nih gue bisa pakai selama 3 hari. Helm full face, pipi gua ini apa ketekan gitu.
Ngomong tuh jadi susah. Wah, ini udah gelap, seharusnya gue ganti ke ini ya, gue ganti ke apa? Super Night ya. Masih terang kali ya. Oke lah, masih oke lah. Tapi nggak, gue perlu ganti ke Super Night. Oh, sementara kita juga udah selesai nih. Oke guys, sepertinya sudah sampai sini dulu perjalanan gua yang lumayan cukup panjang, cukup menguras tenaga, menguras waktu. Yang tadi gua keluar jam 4 kurang, bahkan ya jam 4 lah gua ngadepin, sampai sekarang ini jam 6, jam 18. Jadinya memang perjalanan hari ini perjalanan gua yang cukup luar biasa. Semoga kalian juga tidak mengalami hal seperti gua. Oke. Sampai berjumpa video selanjutnya. Salam selamat.